Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di bab kali ini kita akan membahas tentang aplikasi PowerF. Aplikasi ini memiliki tingkat tersendirinya. Kemudian aplikasi ini juga merupakan aplikasi Microsoft 365 yang terus berkembang, yang diberdayakan untuk membuat aplikasi yang tanpa berkode. Seperti yang kita ketahui, seperti SharePoint, di situ kita harus menggunakan kode rumus tersendiri, tetapi di PowerF ini kita tidak menggunakan kode apapun. PowerF juga memiliki kesamaan dengan Infopad, yaitu aplikasi yang digunakan melalui alat visual dengan logika yang menggunakan rumus. Namun salah satu pembeda utamanya adalah PowerApps. Aplikasi dikembangkan melalui browser tanpa ketergantungan pada aplikasi tambahan yang perlu diinstal di desktop. PowerApps juga sejalan dengan visi mobilitas Microsoft, di mana pengguna dapat mengerjakan aplikasinya dimanapun dan kapanpun dalam perangkat apapun. Satu-satunya persyaratan penggunaan PowerApps ini yaitu kita harus mempunyai user dan kita harus memiliki internet akses untuk login ke user tersebut. Kemudian ada sejumlah opsi yang tersedia terkait pelisensi PowerApps. Seperti semua produk Microsoft tadi yang saya sudah sebutkan, terdapat berbagai tingkat lisensi tersedia yang akan mengatur fungsionalitas yang dapat digunakan oleh layanan yang tersedia pada akun kita. Perizinannya juga pada bidang menimbulkan tidak banyak menimbulkan kebingungan. Kita juga dapat selalu berkontribusi dengan penyedia lisensi jika kita mempunyai pertanyaan yang spesifik. Aplikasi PowerF 365 ini tidak diperizinkan untuk aplikasi rumahan, namun diizinkan atau disertakan pada sebagian besar usaha dan seluruh izin usaha. Jadi, aplikasi PowerF ini digunakan untuk menyempurnakan, memperluas, dan menyesuaikan aplikasi Office mereka. Kemudian yang dikenal dengan keunggulan keduanya itu bagian dari lisensi, yaitu Microsoft 365 dan Dynamics 365. Karena merupakan bagian dari paket official Office 365 dan Dynamics 365 atau organisasi, maka tidak dikenakan biaya apapun selain lisensi yang ada. Karena ini bagian dari paket Office 365 dan Dynamics 365, kita tidak dikenakan biaya apapun selain lisensi yang ada. Satu-satunya yang perlu kita waspadai itu hanya memiliki akses ke sebagai konektor yang tersedia di Microsoft Power Platform, misalnya konektor Azure, SQL Server, dan Dynamics dianggap premium dan oleh karena itu tersedia pada tingkat lisensi itu tersendiri. Kemudian di PowerF ini ada pun maaf guys, ada yang mengganggu. Kita lanjut lagi. Di PowerF ini terdapat user per pengguna, yaitu paket yang memungkinkan membayar lisensi untuk untuk satu pengguna yang mungkin karena mengakses kapabilitas PowerApps itu. Kapabilitas yang disertakan dalam jenis paket ini sebelumnya dibagi antara paket apps paket 1 dan PowerApps paket 2. Namun dalam model yang lebih sederhana, paket pengguna mencakup semua fungsional yang ditawarkan paket lama. Fungsional yang ada di paket ini itu dapat meliputi kemampuan untuk menggunakan data yang memungkinkan Anda terhubung ke sumber data lokal. Kemudian paket ini juga memberi akses ke konektor premium serta kemampuan untuk konektor khusus.
Kemudian lisensi yang ditingkatkan memberikan akses ke area manajemen dan administrasi Power Apps, termasuk kemampuan untuk menggunakan Microsoft Database First yang ada di bab 15, memperkenalkan aplikasi berbasis model, dan kemampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan lingkungan ini ada di bab 17, yang membahas tentang menjelajahi lingkungan dan penyewaan kami. Jadi paket per pengguna ini memiliki harga $40 per pengguna per bulan dan memungkinkan menjelajahi aplikasi tanpa batas. Jika kita menggunakan harga $40 ini, jadi kita tidak memiliki batas untuk mengakses aplikasi ini. Di Power Apps ini terdapat Power Apps aplikasi yang ditunjukkan untuk menjadi titik masuk berbiaya rendah untuk organisasi yang mengadopsi Power Apps tersebut. Untuk biaya Power Apps plans ini yaitu sebesar $10 per pengguna per aplikasi per bulan. Paket ini juga memberikan lisensi akses ke semua portal, bukan satu aplikasi saja, tetapi banyak juga yang lain. Selain paket per aplikasi, terdapat paket pengembang, yaitu paket ini memberikan akses ke semua Power Apps, namun hanya satu pengguna yang dapat menggunakan paket ini, yang artinya tidak dapat berbagi aplikasi dengan orang lain. Kemudian kita akan membahas aplikasi Canvas, aplikasi berbasis model, aplikasi SharePoint, List from, Microsoft Teams Power Apps, atau Dataverse Form Times. Canva Apps ini merupakan andalan aplikasi yang dikembangkan menggunakan Power Apps. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi ringan yang secara khusus ditunjukkan untuk perangkat seluler, serta aplikasi yang dikembangkan untuk perangkat tablet dan desktop. Kemudian ada aplikasi berbasis model, yaitu yang sedikit berbeda dengan aplikasi Canvas dalam hal pendekatan pengembangan. Dalam aplikasi Canvas yang berbasis pengalaman pengguna, aplikasi berbasis model didorong oleh data yang mendasari seperti yang ditunjukkan pada gambar terdapat pada PDF yang diberikan oleh Bapak dosen. Berbeda dengan aplikasi Canvas, tata letak dalam aplikasi berbasis model juga jauh lebih terkontrol, dengan tata letak berbasis script digunakan untuk menampilkan konten dari berbasis data first yang mendasarinya. Di sini kita dapat memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi dalam waktu singkat tanpa menulis kode, tetapi lebih banyak penekanan diberikan pada struktur berbasis data. Datanya dapat dilihat di aplikasinya langsung atau di materi yang telah diberikan bapaknya pun sudah dilampirkan. Namun ada kesamaan antara aplikasi Canvas dengan aplikasi berbasis model, yaitu prinsipnya sama, memungkinkan untuk membuat aplikasi yang canggih tanpa menggunakan kode. Namun proses berpikir sangat berbeda, dimulai dengan data yang mendasarinya. Dari sudut pandang pengembangan pribadi, aplikasi bermodel Canvas ini, namun dari sudut pandang pengembangan pribadi, aplikasi berbasis model lebih banyak digunakan sebagai solusi back office, di mana pengguna tidak perlu memanfaatkan rangkaian komponen yang lebih lengkap yang tersedia untuk aplikasi Canvas. Kemudian ada SharePoint. SharePoint ini dirancang untuk membantu integrasi mendalam dalam SharePoint Online, di mana formulir daftar standar yang sudah ada dapat digantikan oleh aplikasi Canvas. Kemudian ada Microsoft Teams Power Apps atau Dataverse for Teams. Pada Microsoft ini, aspek utama bukan hanya difokuskan pada pembuatan aplikasi Canvas, tetapi teknik atau praktik yang akan diberikan dan diperlukan untuk membuat aplikasi di setiap lingkungannya. Kemudian ada User Power Apps Studio yang digunakan untuk
membuat, memperbarui, menguji, dan menyebarkan aplikasi Canvas tersebut. Di aplikasi Studio ini terdapat menu, bilah rumus, rel kiri, tampilan pohon, properti. Oke, kita pause dulu karena Pak dosen sedang berbicara. Oke, cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini. Sekian, terima kasih.